Pemerintah akan memberikan lahan kepada Ekskoumatan GAM. Tujuannya sederhana sebetulnya, bagaimana meningkatkan taraf hidup para kombatan GAM ini. Adalah kita telah melakukan penyelesaian sengketa pertanahan dengan menggunakan konsep peradilan adat pertanahan, dan alhamdulillah kita dapat menyelesaikan pertanahan itu tanpa melalui proses pengadilan, dan itu dilakukan secara win-win solution. Atas lahan-lahan seperti lahan transmigrasi itu telah terbit. Artinya telah lekat jaminan kepastian hukum di dalamnya. Kita harus menelusuri kembali juga dasar diterbitkannya sertifikat itu pasti berdasarkan surat keputusan. Betul. Harapan kita apa? Yang bisa membatalkan sertifikat itu. Karena memang kondisi-kondisi tertentu. Makanya saya bilang ini harus ada kebijakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di sini di Zona Satir bersama saya El Kalim Abdurrahman Abbas. Menemani Anda seperti biasa, jangan sampai ketinggalan nonton videonya selengkap mungkin. Karena hari ini kita akan berbicara tentang isu yang sangat menarik. Sudah bersama saya langsung Pak Yuliandi, Dr. Yuliandi SSIT MH. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah kondisi Kalau sangat baik. Pak, sebenarnya sudah berapa lama Pak bertugas di BPN Pak? Saya bertugas di BPN ini sejak tahun 1997. 1997. Iya, dan pertama kali saya ditugaskan di Kabupaten Aceh Timur yang pada saat itu belum dilakukan pemekaran Aceh Timur dengan Langsel ya? Betul, masih berada di Kota Langsel. Dan saya sepertinya masih kecil sekali Pak. Oh gitu Iya. ya. Saya SD 99 Pak. Iya. Berarti masih kecil sekali, kelahiran 93 saya Pak. 93. Dinas selama ini Pak, dari pertama berdinas di sini memang di BPN Pak atau di pertahanan ini Pak? Iya, tahun 1997 pertama kali saya diangkat jadi calon pegawai negeri sipil dan ditugaskan di Kabupaten Aceh Timur. Kemudian pada tahun 1999 saya ditugas belajarkan ke Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional. Di mana itu Pak? Di Yogyakarta. Oh berarti satu alumni kita Kota Jogja Pak ya, kota pendidikan ya. Kota pendidikannya sangat luar biasa. Yogyakarta sangat luar biasa. Terima kasih Jogja. Oke Pak, yang jadi sangat menarik ini, menurut keresahan hati Bapak, apa Pak? Ada miskomunikasi dengan masyarakat Pak? Ya, terkait tentang pertanahan Pak. Iya, terkait dengan tentang pertanahan. Kalau kita coba telusuri yang lebih mendasar, di mana masalah pertanahan ini diawali dengan kita lihat dengan pasal 33 ayat 3, di mana bumi, air, ruang angkasa dan seluruh kekayaan alam yang ada di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian titik tolak reformasi hukum pertanahan nasional itu terjadi pada tanggal 24 September 1960 yang secara umum kita kenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Itu awal yang paling sangat menjadi tonggak kita untuk bergerak menjadi lebih baik di bidang pertanahan. Oke Pak. Selanjutnya Pak, yang terjadi di masyarakat ini, yang selalu jadi sengketa di masyarakat apa itu Pak? Iya, yang pertama, yang paling sangat harus optimal kita lakukan adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pelayanan yang sangat baik kepada masyarakat. Artinya, kalau saya punya prinsip seperti ini, bukan keinginan kita yang harus diikuti oleh masyarakat, tetapi kita harus mampu mengikuti dinamisasi masyarakat. Apa yang diharapkan masyarakat, apa yang diinginkan masyarakat. Kalau di bidang pertanahan, sebenarnya bagaimana tanah itu bisa lebih optimal digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga mampu untuk menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat itu sendiri. Kondisi lapangan. Kondisi lapangan apabila kita mengikuti dari sejak tahun 1960 sampai dengan saat sekarang ini, maka masih ada ketimpangan-ketimpangan yang memang harus terus kita perbaiki untuk meningkatkan perekonomian masyarakat itu. Salah satu yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan program reforma agraria. Seperti apa itu Pak? Ya. Program reforma agraria ini melakukan penataan kembali terhadap kepemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan penguasaan tanah pada masyarakat. Kita mencoba untuk menata kembali itu sehingga masyarakat pada level sampai dengan pada level bawah itu mampu disentuh optimalisasi terhadap tanah bagi kepentingannya itu sendiri. Ini sejalan dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria. Oke Pak, sudah berapa banyak yang sudah dilakukan Pak?
Kita telah melakukan sertifikasi tanah itu hampir di semua wilayah yang ada, desa yang ada di dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur. Sertifikat gratis, Pak. Sertifikat gratis dan juga yang dilakukan secara rutin oleh masyarakat melalui pola pembayaran yaitu PNBP. PNBP. Iya, Seperti apa itu, Pak? Penerimaan negara bukan pajak. Jadi masyarakat selain dia kita disuguhkan oleh pemerintah terkait dengan pendaftaran tanah sistematis lengkap, maka masyarakat juga bisa melakukan pendaftaran tanah itu secara mandiri. Secara mandiri artinya dia mendaftarkan bidang tanahnya ke BPN dengan melakukan pembayaran sesuai dengan penerimaan negara bukan pajak yang telah ditentukan. Ini salah satu untuk proses percepatannya. Oke, Pak. Kebanyakan calonnya itu bagaimana kita mencoba menghadapinya, Pak? Terkait dengan ini satu masalah memang muncul di permukaan dan itu tidak bisa kita tampi. Jadi BPN di sini harus hadir di tengah masyarakat untuk memberikan edukasi tentang pertanahan. Begitu mudahnya mereka melakukan mendaftarkan bidang tanah di BPN, begitu transparansinya kita melakukan untuk melayani masyarakat, maka kita berharap bahwa masyarakat dapat melakukan pendaftaran tanahnya sendiri tanpa melalui jasa perantara. Berarti harus ada keterbukaan informasi nih, Pak, ya? Tetap itu menjadi satu hal yang sangat penting sekali. Jadi untuk yang di desa bagaimana itu, Pak? Cara menjangkau BPN ini ke desa-desa yang ada di Kabupaten Aceh Timur, Pak? Oke, baik. Ada beberapa cara yang kita lakukan. Yang pertama, kita memberikan informasi langsung baik melalui media-media yang tersedia. Ya, kita alhamdulillah kita menggunakan media yang sangat gratis lah gratis saat ini, Pak. Artinya kenapa kita tidak mampu untuk memanfaatkan itu dan mampu memberikan nilai manfaat pada masyarakat. Itu yang pertama. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa tidak semua masyarakat yang melek teknologi. Maka di sini ada tugas dari kita di BPN untuk mampu menjangkau itu. Kita melakukan dengan cara memberikan spanduk sosialisasi yang kita berikan itu langsung tersentuh kepada masyarakat. Kalau kita lihat anggaran yang tersedia oleh negara untuk mampu memberi penyuluhan itu mungkin sangat terbatas. Tetapi ini adalah tantangan bagi kita untuk memberikan nilai tambah terhadap diri kita yang seyogyanya ASN itu adalah melayani masyarakat. Tantangan adalah salah satu yang harus dihadapi. Betul, Pak, ya? Setuju sekali. Setuju sekali dengan saya, Pak. Betul. Kita coba mengobrol dengan santai, tapi dengan isu-isu yang sangat menarik, Pak. Baik. Banyak sekali dicoba oleh para politisi saat ini adalah tentang tanah yang akan diserahkan ke mantan gombatan-gombatan kami ini, Pak. Itu bagaimana, Pak? Baik. Kita coba ke isu yang sangat besar dulu ini, Pak. Baik, terima kasih. Kita ketahui bahwa ada dua kondisi masif yang terjadi di Aceh ini. Yang pertama yaitu kondisi terjadinya gempa dan tsunami. Betul, Pak. Kemudian yang kedua kondisi terjadinya konflik. Sehingga lahirlah UUPA, Pak, ya? Betul. Ini dua hal yang memang harus mampu kita sikapi dan mampu kita beri kontribusi yang lebih kepada khususnya kepada masyarakat yang ada di Aceh. Oke, Pak. Terkait dengan kondisi pasca tsunami, kita ketahui secara bersama bahwa pasca tsunami itu pendaftaran tanah secara sistematis lengkap bisa saya katakan seperti itu juga dilakukan dulu. Dan yang pertama dilakukan di Aceh itu dengan program dari World Bank. Itu Reconstruction of Aceh Land Administration System atau yang kita kenal dengan RALAS. Itu kita lakukan. Jadi Badan Pertanahan Nasional bahkan dibantu oleh seluruh staf dari pertanahan di seluruh Indonesia untuk memberikan kontribusi yang membantu Aceh pada saat itu. Ini alhamdulillah itu sudah berhasil dan ini menjadi satu model. Menurut saya ini menjadi satu model yang sangat baik bagi kita, bagi pembentukan atau penguatan menuju kota lengkap ataupun kabupaten lengkap. Maksud dari kota lengkap ini bagaimana, Pak? Sebelum kita masuk ke sana lagi, Pak. Baik, kota lengkap dalam artian di sini bahwa seluruh bidang tanah itu dipetakan dan seluruh bidang tanah kita harapkan mampu masyarakat mau mendaftarkan bidang tanahnya. Ini ada satu permasalahan juga yang kita hadapi di masyarakat terkait dengan mendaftarkan bidang tanahnya ini gitu dia. Oke, Pak. Seperti apa itu, Pak? Contohnya yang pertama, masyarakat memiliki tingkat keraguan terkadang pada saat dia mau mendaftarkan bidang tanahnya. Contoh, dengan dia sertifikatkan tanahnya, mindset mereka terpikir bahwa ini pajak akan naik gitu dia. Tetapi apabila kita lihat dari segi positifnya, maka peningkatan suatu perekonomian masyarakat itu akan semakin lebih baik dan pajak yang diberikan atau yang dikontribusi oleh masyarakat kepada negara itu adalah juga untuk kepentingan pembangunan. Jadi satu yang perlu saya garis bawahi di sini bahwa pertanahan tidak ada hubungannya dengan pajak,
Tetapi setiap jual beli, walaupun tidak bersertifikat bidang tanah itu, setiap transaksi jual beli tetap harus bayar pajak. Baik dari AJB Betul. dan lain sebagainya itu Pak Betul ya. sekali. Yang terjadi hanya adalah bagaimana kepercayaan publik yang harus dibangun terlebih dahulu Pak. Itu yang paling penting. Makanya Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur ini berusaha untuk mengembalikan trust masyarakat, kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang dilakukan oleh BPN Aceh Timur. Salah satu prestasi yang berhasil kita dapatkan yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur itu Iya. telah meraih predikat wilayah bebas korupsi. Artinya apa? Ini Untuk BPN Pak. betul. Oh iya. Ini kita predikat ini kita harap mampu menggelitik kepada masyarakat bahwa BPN hari ini ada di masyarakat dan siap melayani masyarakat dengan segala kepentingan yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi tugas kita adalah melayani. Penataan aset yang sudah dilakukan oleh Aceh Timur bagaimana Pak? Karena terkait terhadap tanah yang akan diberikan ya. Bahasanya bagaimana itu? Oke. Yang diberikan untuk para kombatan GAM Oke, ini, Pak? baik, kembali kepada para kombatan GAM. Kita ingat Iya. bahwa salah satu dari Poin dari poin UPA. dari undang-undang pemerintah Pemerintah Aceh. undang-undang pemerintah Aceh, Uh-huh. dan juga itu ada MOU-nya. Itu salah satu poin yang ditangkap, yaitu pemerintah akan memberikan lahan kepada ex-kombatan GAM. Tujuannya sederhana sebetulnya, bagaimana meningkatkan taraf hidup para kombatan GAM, konsentrasi dengan reforma agraria ini, Iya. dan juga Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang yang kebetulan juga putra Aceh, Iya. yang beliau hari ini sangat konsen untuk menunjukkan keseriusan dari kita Iya. dalam memberikan lahan kepada ex-kombatan GAM. Betul sekali. Baru-baru ini kita mencoba untuk melakukan suatu model, suatu prototipe yang kita Iya. sebut dengan Gampung Reforma Agraria. Kenapa Gampung? Gampung Reforma Agraria? Oke. Kenapa kita kasih nama Gampung? Jadi Gampung ini bahasanya kampung lah, Iya, kampung kampung. ataupun desa. Ini supaya ada suatu penguatan branding di mana BPN itu serius di dalam di dalam melaksanakan kegiatan reforma agraria ini. Ini tidak terlepas juga dari dukungan Siap. para gugus tugas reforma agraria Forkopimda dan juga Bapak Bupati. Iya. Hari ini saya sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur mengucapkan ribuan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia, kepada Bapak Menteri ATR Oke, BPN, dan juga kepada pemerintah Aceh dan Kabupaten Aceh Timur yang telah mendorong, memberi daya dorong, mendukung untuk pelaksanaan kegiatan reforma agraria ini. Oke, Kita pada hari ini telah Ya. memberikan lahan itu kepada para ex-kombatan GAM, sehingga harapan kita lebih lanjut dibutuhkan suatu yang sifatnya adalah pembinaan. Pembinaan. Jangan kondisi biasanya kan mereka kita berikan Oke. lahan kemudian terabaikan, mereka melakukan jual beli. Menjual belikan ya, itu tuh. itu Itu yang itu terjadi secara- adalah potensi Betul. sengketanya nih Pak. Benar. itu Ketika bisa- masyarakat sudah diberikan tanah, betul. tapi nanti karena tidak mampu atau swakelolanya, Iya, tanah tersebut dijual. Iya. Hanya untuk apa? Hanya kepentingan jangka pendek ini Pak. betul. Apalagi yang terjadi saat ini adalah COVID-19. Betul. Kita tidak boleh fungsikan karena akan dicoba mengkonsepkan new normal ya saat Betul, ini ya. betul posisi sekarang ini. Itu sangat mempengaruhi terhadap penanganan ketahanan pangan Pak. Ini bagaimana Pak terhadap sengketa penegakan sengketa aset tadi? Sengketa pertanahan ya. Ya, Baik. sengketa pertanahan terus ex-kombatan GAM ini Iya. disambung dengan ketahanan pangan. Ini bagaimana Pak yang Baik. dilakukan? Baik, yang pertama terkait dengan lahan yang telah kita berikan kepada ex-kombatan GAM ini, Iya. kita berharap bahwa adanya suatu pendampingan, adanya suatu ya seperti istilahnya Iya. Bapak angkatlah seperti program plasma itu supaya mereka mampu diberdayakan. Iya. Dengan salah satu komoditi yang kemarin kita coba diangkat oleh Bapak Bupati, yaitu kopi robusta. Harapan kita apa? Harapan kita proses ini bisa berjalan dengan lebih baik dan akan memberikan produksi yang mampu meningkatkan kesejahteraan para ex-kombatan GAM itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan permasalahan sengketa pertanahan. Iya. Kita ketahui juga bahwa sengketa pertanahan ini banyak terjadi dimanapun. Tetapi sengketa pertanahan ini juga bukan hanya menjadi tanggung jawab dari BPN untuk menyelesaikannya, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua untuk menyelesaikannya. Bersama-sama saya rasa akan bisa kita meminimalisir timbulan sengketa pertanahan. Yang pertama, kita berharap kepada masyarakat. Kita berharap kepada yang memiliki tanah, yang menguasai tanah, Iya. untuk memberikan tanda batas bidang tanahnya. Ini menjadi sangat penting sekali. Karena di situ ada domain kepastian hukum terhadap memberikan batas bidang tanah. Oke. Kemudian yang kedua, banyak sengketa mungkin yang kita lihat terkait dengan sengketa HGU. Iya.
itu juga banyak terjadi di seluruh Ini Indonesia. salah satu pemetaan Iya, aset, Pak, ya? benar. Juga itu terjadi di Kabupaten Aceh Timur ini. Harapan kita adalah dengan menciptakan suatu terobosan. Ya. Kita ketahui bahwa Aceh ini punya uniqueness tersendiri, Ya. yaitu dia memiliki peradilan adat. Kita coba mengemas itu di dalam bentuk konsep yang lebih detail, bahwa peradilan adat pertanahan dengan tujuan apa? Dengan tujuan bahwa ini ada suatu hubungan interaksi antara kita dengan stakeholder terkait, dengan pemerintah Aceh, dengan pemerintah kabupaten kota untuk secara bersama menyelesaikan sengketa pertanahan itu, baik sengketa pertanahan perorangan maupun badan hukum. Alhamdulillah hari ini kantor pertanahan Kabupaten Aceh Timur telah banyak melakukan mediasi-mediasi dan itu kita publikasi secara media sosial. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan itu dengan baik. Jadi BPN sangat dekat dengan masyarakat ya, dengan media tadi Pak ya? Itu wajib. Wajib Pak ya? Bagi saya itu wajib. Saya perintahkan, saya sampaikan kepada seluruh jajaran Di BPN BPN? Kabupaten Aceh Timur khususnya, bahwa Anda berada di sini itu tidak terlepas dari peran masyarakat. Anda berada di sini itu tidak terlepas dari apa yang diamanahkan, sehingga Anda harus mampu memberi kontribusi yang baik kepada masyarakat, khususnya melayani masyarakat yang lebih baik. Oke, sebelum kita masuk ke depan Pak, yang ingin kita penyelesaian konflik ini yang terjadi antar warga Pak terhadap penguasaan tanah ini Pak, itu bagaimana? Baik, umumnya penyelesaian konflik pertanahan ataupun sengketa pertanahan itu banyak dilakukan di pengadilan. Iya. Oke, kita coba kilas balik. Kenapa dulu pada saat masa kerajaan-kerajaan dulu sejarah dari Aceh itu sengketa pertanahan bisa diselesaikan dengan sangat baik dengan menggunakan konsep peradilan adat? Iya. Kenapa kita tidak menggunakan kearifan lokal itu? Saya yakin bahwa dengan menggunakan dasar-dasar kearifan lokal, maka kita akan mampu menyelesaikan sengketa pertanahan itu dengan lebih baik dan lebih harmoni. Buktinya adalah kita telah melakukan penyelesaian sengketa pertanahan dengan menggunakan konsep peradilan adat pertanahan, dan alhamdulillah kita dapat menyelesaikan pertanahan itu tanpa melalui proses pengadilan, dan itu dilakukan secara win-win solution. Tapi masih banyak kan yang konflik terjadi antar warga ini Pak, yang masih masuk ke dalam ranah pidana ranah peradilan. Iya, saya yakin masih banyak. Hari ini saya selaku kepala BPN dan seluruh jajaran BPN yang ada di Kabupaten Aceh Timur menghimbau kepada masyarakat, menghimbau kepada badan hukum yang masih memiliki sengketa pertanahan menghadapi sengketa itu, maka kami akan melayani untuk melakukan proses penyelesaiannya, dan itu tidak kita kutip biaya Rp1 pun, itu gratis kita laksanakan. Ini salah satu terobosan yang kita lakukan, dan ini merupakan inovasi yang saya yakin akan dapat dikembangkan di provinsi-provinsi lain. Sangat menarik kita kaji ini Pak ya. Insya Allah sangat menarik. Sehingga yang akan kita sambung adalah bagaimana tanah-tanah tadi yang sudah dikuasai oleh masyarakat tidak lagi terjadi sengketa terhadap pangan yang tersedia di Provinsi Aceh ini, Oke, ataupun Aceh Timur. Baik, terkait dengan ketahanan pangan, ini salah satu program memang di hari ini dijargonkan dan kita harus mendukung. Kabupaten Aceh Timur ini memiliki lahan yang sangat luas dan memiliki potensi yang sangat luar biasa. Betul, Pak. Saya yakin masalah ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Timur ini tidak akan memberikan permasalahan yang signifikan. Dengan catatan bahwa lahan terkait dengan lahan-lahan yang ditelantarkan itu bisa kita gelitik untuk dioptimalkan dengan pola-pola yang nanti ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Timur ataupun pemerintah Aceh itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita harus melakukan optimalisasi penataan ini atau pemanfaatan lahan ini melalui program reforma agraria. Ini menjadi penting. Banyak negara-negara maju itu yang sukses di dalam ketahanan pangan ini dengan menerapkan pola reforma agraria ini. Salah satu seperti Cina, Taiwan. Artinya kenapa kita tidak? Mereka bisa, kita kenapa tidak? Bahwa lahan di Indonesia kita cuma belum mau Pak. Itu dia yang harus kita lakukan. Ini tantangan bagi kita. Tugas kita di sini, tugas kita harus mampu menggelitik itu. Tugas kita harus mampu mengakomodir masyarakat untuk bisa mewujudkan itu. Itu menjadi hal yang sangat penting. Karena yang terjadi ada lakukan. beberapa tahun yang lalu, kan ada pembukaan lahan sawah ini Pak, di tahun 2018 kalau tidak salah itu. Tapi sampai sekarang tidak ada penanganan lebih lanjut Pak. Sehingga hutan kembali tumbuh Pak. Betul, banyak. Kalau kita lihat dari pasca konflik, pada masa konflik dulu ada transmigrasi banyak, dan semua itu dengan adanya konflik maka banyak yang tidak kembali lagi. Ini menjadi satu permasalahan khusus, bahwa sebetulnya di lahan itu sudah ada sertifikat. Hari ini kita tidak bisa mendeteksi orangnya berada di mana, dan kita berharap itu juga untuk memberi laporan kepada kita. Tetapi kondisi kenyataan bahwa itu juga tidak terjadi.
terhadap lahan yang dulu dimanfaatkan dan hari ini menjadi hutan belukar kembali. Heeh. Ini menjadi tanggung jawab kita untuk melakukan untuk adanya suatu kebijakan di mana lahan ini bisa dioptimalkan kembali dengan konsep reforma agraria. Itu Ini menjadi seperti sangat penting contohnya sekali. bagaimana itu Pak? Karena banyak yang kita ketemuin adalah seperti saya bilang tadi, rumah sudah besar. Betul. Nah, karena konflik kemarin mereka meninggalkan rumah tersebut, Iya. sehingga dalam rumah tersebut sudah tumbuh pohon dan lain sebagainya, semak belukar itu Iya. tidak bisa dimanfaatkan, baik itu yang ada di seberang desa ataupun yang ingin menggunakan lahan tersebut terhadap kebijakan tadi Pak. Baik, ujung tombak suksesnya pertanahan ini berada di desa. Iya. Kita berharap dari kepala desa, kita berharap dari pemerintah Kabupaten Aceh Timur ini untuk bisa melakukan identifikasi terhadap hal dimaksud. Kita harus cari tahu dulu titik masalahnya itu apa. Pada saat kita tahu titik masalah, maka kita akan berupaya untuk mencari solusi-solusi yang memang mampu untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jadi permasalahan ini adalah bukan permasalahan di Badan Pertanahan Nasional itu sendiri, tetapi permasalahan ini adalah permasalahan kita bersama yang harus kita cari jalan keluarnya. Oke. Saya yakin sekali dengan gugus tugas reforma agraria, maka ini akan dapat solusi yang lebih baik untuk kita cari jalan keluarnya, sehingga lahan-lahan telantar itu dapat kita lakukan optimalisasi kembali, kemudian dapat memberikan kontribusi tingkat kesejahteraan kepada masyarakat. Sehingga Itu penting tadi yang sekali. terjadi adalah penataan aset itu betul-betul bisa sinkron ya. Betul, harapan kita seperti itu. Itu, Berbicara tentang pertanahan, bukan Ah. berbicara tentang penguasaan, tapi juga dia harus kepemilikannya. Kita kembali ke pasal 33 Pak ya. Pasal 33 ayat 3 itu menjadi sangat penting sekali. Jadi hubungan subjek sama objek itu adalah hubungan yang sifatnya magis religius. Betul Pak. Sehingga yang terjadi adalah keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia tercapai Pak ya. Itu yang harus kita capai dan itu menjadi tantangan yang tidak kecil bagi kita. Sangat betul, Pak, ya. Betul. Betul. Sekali. Yang terjadi ini gini lagi Pak. Kita coba kembali lagi ke masa yang lalu. Betul. Setelah hadirnya UU PA ini Pak. Iya. Nah, sengketa-sengketa tanah ataupun transmigrasi yang dulunya pernah ada, terus mereka meninggalkan lahan tersebut, tapi saat ini belum bisa digunakan oleh masyarakat yang ada di sekitar. Masalahnya adalah ketika mereka gunakan lahan tersebut, Iya. dikuasai ataupun sudah dikuasai 2 atau 3 tahun yang lalu, Iya. untuk mendapatkan hak mereka penggunaan lahan tersebut bagaimana Pak? Secara hukum. Baik. Yang pertama harus kita ketahui bahwa sertifikat di atas lahan-lahan seperti lahan transmigrasi itu telah terbit. Artinya telah lekat jaminan kepastian hukum di dalamnya. Kita harus menelusuri kembali juga dasar diterbitkannya sertifikat itu pasti berdasarkan surat keputusan. Betul, Pak. Harapan kita apa? Yang bisa membatalkan sertifikat itu. Iya. Karena memang kondisi-kondisi tertentu. Makanya saya bilang ini harus ada kebijakan, harus ada duduk bersama. Bagaimana kita dalam penyelesaian ini? Saya punya ide, saya punya usul yang mungkin nanti bisa kita kembangkan. Mungkin dan bisa kita dibicarakan bicarakan ke lebih masyarakat usulnya Pak. baik Ini kepada kameranya. masyarakat. Jadi kita berharap kepada dinas seperti transmigrasi Iya. untuk mengkaji ulang Betul Pak. terhadap surat keputusan yang kita jadikan dasar untuk terbitnya sertifikat itu. Betul. Itu perlu dikaji ulang. Siapa yang bisa melakukan ini? Yang bisa melakukan ini adalah dari pemerintah Republik Indonesia itu sendiri. Harapan kita supaya ada justifikasi ini. Karena sertifikat itu masih melekat dan kita BPN tidak berhak untuk membatalkan sertifikat itu secara serta-merta tanpa ada dasar ataupun ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Sehingga ketentuan nanti hukum bisa dimanfaatkan oleh para ex gombatan Pak ya. Betul, harapan kita bukan hanya kepada ex-Kubatan GAM, tetapi kepada masyarakat yang memang belum memiliki tanah untuk bisa kita berikan kontribusi kepada masyarakat yang memang masih berada tingkat kesejahteraan masih rendah. Berarti permasalahan ini menyambung terhadap perekonomian masyarakat ini Pak. Sangat tepat sekali. Oke. Karena harapan kita apa? Kalau saya mengkaji, Betul Pak. ingin saya katakan di sini dan ingin saya garis bawahi secara tegas bahwa tidak boleh ada orang Aceh yang miskin. Siap Pak. Kenyataan di lapangan berbanding terbalik. Betul Pak. Ya Bukan kan? termasuk Betul. Sumatera di bagian yang paling rendah Pak ya. Betul, harapan kita ke depan bahwa dengan reforma agraria ini, dengan melakukan optimalisasi terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya land reform, Ya. maka harapan kita akan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Aceh dan secara khususnya lagi masyarakat di Kabupaten Aceh Timur ini. Berarti yang ingin dibangun oleh Aceh Timur adalah pertanian nih Pak. Betul, Secara reformasi agraria tadi. betul.
Jadi kalau kita lihat kondisi potensi yang ada di Kabupaten Aceh Timur ini sangat luar biasa. Betul, Pak. Sangat luar biasa sekali. Kita hanya tinggal menjalankan konsep yang ditetapkan. Harapan kita apa? Harapan kita ini ada suatu sinergi. Betul, Pak. Dari pemerintah Kabupaten Aceh Timur dengan seluruh stakeholder terkait. Ini Bapak Bupati ini. Betul, Pak. Kita berharap Bapak Bupati hari ini sangat luar biasa sekali dalam mendukung ini. Betul, Pak. Jadi kita Badan Pertanahan Nasional siap untuk mendukung program pemerintah Kabupaten Aceh Timur ini, khususnya dalam hal di bidang pertanahan dan untuk kesejahteraan masyarakat. Ini sangat penting sekali bagi kami. Oke, untuk mendapatkan sertifikat ini bagaimana, Pak? Baik, sekarang kita pemerintah Republik Indonesia telah menggelontorkan kegiatan-kegiatan yang saya nilai bahwa ini kegiatan yang sangat luar biasa strategis. Yang pertama, kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Itu bagaimana caranya, Pak? Pendaftaran tanah sistematis lengkap ini kita akan melakukan pemetaan dan mensertifikatkan bidang tanah berdasarkan wilayah tata usaha pendaftaran tanah itu sendiri, yaitu desa. Harapan kita bahwa seluruh bidang tanah yang ada di desa Iya. itu dipetakan dengan lebih baik. Iya. Seluruh bidang tanah yang ada di desa itu disertifikatkan dengan lebih baik tanpa kecuali. Prosesnya bagaimana? Karena masyarakat banyak yang akan bingung nanti ketika mendengarkan ini, Pak. Runutan proses untuk bisa mendapatkan sertifikat ini, Pak. Baik. Ini banyak yang masih miskomunikasi di masyarakat. Masih miskomunikasi. Baik. Kita telah menyampaikan surat kepada pemerintah Kabupaten Aceh Timur, khususnya di kecamatan dan di desa, Iya. untuk mengajak dari masyarakat aparat desa mengikuti program ini. Kita juga di lain sisi kita juga memberikan penyebaran informasi baik melalui spanduk maupun melalui media sosial. Betul. Di mana harapan kita adalah seluruh masyarakat di Kabupaten Aceh Timur tidak boleh ada lagi yang tidak pegang sertifikat. Tidak boleh ada lagi yang tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah. Kami dari pihak BPN siap untuk langsung terjun ke desa memberikan penyuluhan-penyuluhan itu. Jadi kita berharap hari ini alhamdulillah saya difasilitasi untuk dalam hal memberikan informasi kepada masyarakat. Ya. Maka saya menghimbau kepada seluruh aparat desa, seluruh Pak Geci Oke, Pak. ini untuk memberikan atau menyampaikan kepada kita bahwa desanya siap untuk dilaksanakan sertifikasi tanah. Alhamdulillah hari ini Secara kita gratis, Pak, ya? Iya, alhamdulillah hari ini kita tahun ini di Kabupaten Aceh Timur itu disertifikatkan tanah itu sebanyak 12.500 dan sampai dengan kondisi pada hari ini itu telah tuntas kita selesaikan, insya Allah. Oke. Kita dalam proses untuk administrasi. Kita berharap dalam waktu yang sangat singkat ini itu bisa segera diselesaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada program-program strategis lainnya juga yang digelontorkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Salah satunya yaitu legalisasi aset terhadap barang milik negara. Ini juga menjadi salah satu konsentrasi penuh kita. Kemudian juga kegiatan program reforma agraria yang kita lakukan melalui kegiatan redistribusi tanah. Kemudian hal yang sangat tidak kalah pentingnya bahwa Aceh ini adalah wilayah syariat Islam, dan insya Allah kita akan mengakomodir seluruh sertifikasi tanah, khususnya tanah-tanah wakaf, dengan tujuan yaitu tanah wakaf ini mampu memberikan kontribusi terhadap kemaslahatan umat. Betul, itu Pak. dia. Itu adalah sebagai penutup, Pak. Ya. Rencana detail yang sudah dipaparkan oleh Pak Yuliandi Ya. sebagai Kepala BPN Aceh Timur. Sangat lengkap dan jelas. Bagi yang belum jelas silahkan datang ke kantor BPN, terbuka lebar, Pak, ya. Baik, untuk bagi masyarakat, Pak, ya, kita sangat terbuka lebar. Di sini ada halo Kepala Kantor BPN Aceh Timur yang nanti nomornya bisa dilihat di langsung telepon saya, Oke. yang itu terpublikasi secara media. Kemudian yang kedua, ini adalah ruang Cafe Agraria. Oke. Cafe Agraria ini bukan kafe tempat kita minum kopi, tetapi tempat kita berdiskusi. Di sini ada interaksi yang terjadi antara kita pegawai BPN dengan masyarakat. Masyarakat boleh bertanya apapun itu kepada kita dan kita akan melayani dengan sangat baik, dan kita menyediakan suasana yang lebih humanis di Cafe Agraria ini supaya terjadi interaksi yang lebih nyaman, dan apa yang diinginkan masyarakat dapat kami pahami dengan sangat lebih cepat. Bagi masyarakat hari ini kayak saya ini kalah berbicara dengan Pak Yuliandi. Karena apa? Karena masyarakat yang ingin disampaikan oleh Pak Yuliandi adalah kepentingan bagi Anda semua yang ada di rumah. Benar sekali. Betul, Pak, ya? Benar sekali. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang ada di rumah sudah menonton sampai penuh video kami kali ini, karena ini sangat berkaitan dengan Anda semua yang ada di rumah, baik itu terhadap kebijakan kepemilikan tanah. Terima kasih Pak Yuliandi telah menerima kami di sini, dan terima kasih sudah ngobrol santai dengan kami, Pak. Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan.